berarti aku selamat. Udah malamnya aku penasaran nih, udah tinggal semalam dong. Ibu silakan boleh diperiksain, bapak ibu semuanya sempat periksain ya masing-masing LMS-nya. Waduh, aku periksain. Masya Allah, 73 dari 100%. Kenapa jadi 73? Beneran ibu pada di rumah saya itu sinyalnya susah sangat. Mau update, mau upload itu hasil. Udah, Bu, ngapain kamu di luar? Jadi kunci gelap. Asal saya dandan malu harus siap sedia ya ampun. Hai, oke, hey, ramai banget nih. Iya. Seru. Kumpul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya sengaja nih dari tadi nguping kegiatan CGP angkatan ke-3. Ini teman-teman, ini orang-orang hebat yang sudah bergelut di dunia guru penggerak. Ini dari CGP dan dari seorang PP yang luar biasa juga, dari PP siapa? Ibu Ani Sofianti. Oke, kita cari, kita korek keseruan mereka bekerja sama, berkolaborasi di dalam kegiatan guru penggerak. Ini ada Bu Siti Hodijah. Kita tanya dari awal nih, Bu. Sebelum jadi guru penggerak seperti ini nih, sibuk-sibuk kayak gini, tahu dari mana nih ada guru penggerak nih? Oke, perkenalkan dulu. Hai, nama saya Siti Hodijah. Sekarang saya adalah CGP angkatan 3 dari Kabupaten Karawang. Pertama saya tahu guru penggerak itu motivasi awal. Ketika itu saya mengikuti macam webinar tentang AKM. Waktu itu kalau nggak salah pembukaannya dibawakan oleh Dr. Andes Haji Mulyana Surya Atmaja. atau yang biasa dikenal dengan Pak Musa, ya, Pak Haji Musa. Itu beliau mengatakan bahwa kandidat kepala sekolah yang akan datang itu diambil dari guru penggerak. Oke, berarti motivasinya pengen jadi kepala sekolah dong. Seru ya. Oke, berarti motivasinya adalah untuk jenjang karir yang lebih tinggi ya. Terus ngikutinnya gimana? Diseleksi nggak nih? Nah, setelah tahu ada guru penggerak yang bisa untuk kemajuan jenjang karir, saya cari tahu apa itu guru penggerak dan kapan seleksinya. Ternyata setelah dicari tahu, waktu itu sekitar bulan Maret. Ternyata guru penggerak itu sudah dibuka dari Januari. Wah, saya tertinggal nih. Saya tanya, ternyata di Dinas Dengkok ada teman yang mengikuti. Dan saya tanya, waktunya tinggal 2 minggu lagi. Waktu itu dengan semangat saya coba mengikuti seleksinya. Saya tanya-tanya pada teman yang sudah ikut mengikuti, walaupun saya tanya kata mereka sangat berat banget. Mereka aja yang dari Januari sampai Maret itu sampai belum selesai, masih nyari-nyari referensi ke sana kemari. Apalagi saya yang 2 minggu ini bisa atau tidak, tapi saya tidak menyerah. Saya coba, daripada menyerah dari awal, lebih baik mencoba. Kita gagalnya di mana. Berarti ikut langsung daftar ya. Seleksinya pas pertama kita itu harus dulu buka PKP. Oke, kita lanjut nih ke teman kita nih. Ini ada Ibu Alisa. Ayo Bu Alisa. Ini motivasinya udah ke tahapan seleksi. Di dalam tahapan seleksi ada apa aja sih? Di dalam tahapan seleksi itu ada pengerjaan ini ya. Pertama mengirimkan kurikulum dulu, abisnya PTI ya. Portofolio lah ya. Kemudian kita mengerjakan esai yang luar biasa. Sulit nggak tuh esainya? Soalnya luar biasa. Kalau menurut saya itu berkaitan dengan pengalaman kita selama mengajar. Kalau memang bisa disampaikan di situ ya, memang dibutuhkan beberapa karakter yang misalnya sampai 5.000 yang kebetulan kita jadi ngarang di situ ya. Ya, jadi mengarang bebas. Artinya mengarang bebas sesuai dengan pengalaman yang kita alami. Oke. Nah, selain pengalaman yang dialami, apalagi tuh tesnya? Tesnya ada TDS apa itu ya? Oh, ada ya waktu zaman dulu. Ada kita TDS-nya, ada. Kalau yang angkatan sekarang katanya nggak ada. Ada tes apa lagi? Wawancara. Kemudian sama mengajar, peer teaching. Selama online itu, kita online. Online ya, peer teachingnya online. Ini yang wawancara nih yang menarik. Apa yang ditanyakan di tes wawancara? Itu mereka paling tahu. Semuanya
berkaitan itu ya pokoknya Dengan esai ya? iya Sama ya? sesuai dengan esai, dan itu biasanya yang mewawancara itu dia punya ilmu kejiwaan ya, maksudnya psikologi ya. Jadi kita keluar begitu saja tanpa sadar kita nangis dengan kondisi yang ada di kita ya. Saya terus terang saya nangis, dan saya juga sama. Pengalaman di tes aja udah keren ya. Udah jadi apa yang termotivasi. Oke, kita maju deh sedikit. Ada Bu Febi ya. Ya. Ini PP-nya beda. Kalau tadi PP-nya Bu Ati, ini PP-nya Pak. Saya PP-nya Pak Cucu Mustika. Oke nih Pak Cucu, kenalin nih, saya kenalan sama CGP-nya dari Pak Cucu. Saya pengen tahu kegiatannya nih, apa aja Bu Febi? Oh iya, kegiatan. Ayo ke sana Bu Febi. Gimana? Yuk. Kegiatan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini sangat menyenangkan ya. Ya, walaupun kita ada tugas-tugas yang harus kita lakukan tentunya. Nah, tugas-tugas yang harus kita lakukan ini ada di daring, kebanyakan daring. Nah, kita mengerjakan LMS. Nah, LMS ini adalah learning ya, di sini ya. Learning Management System. Nah, di sini bisa saya tunjukkan. Boleh seperti apa? Nah, ini LMS-nya ya. LMS ini terdiri dari 3 modul yang harus kita lakukan selama kurang lebih pendidikan guru penggerak 9 bulan. Dan kita banyak belajar sekali dari modul-modul ini. Yang tadinya saya kira yang saya ajarkan ke murid-murid sudah tepat, tetapi ternyata di dalam modul ini ada beberapa yang kurang tepat. Nah, kita bisa belajar banyak dari modul ini tentang pendidikan, bagaimana kita mengajarkan kepada anak, bagaimana kita menjadikan anak sahabat kita, bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran yang menarik bagi anak, yang berpusat pada murid. Pokoknya di sini semua dikupas habis di modul 1, modul 2, dan modul 3. Dan juga kita terlatih untuk mengerjakan setiap tugas-tugas yang menambah ilmu pengetahuan kita. Ini menariknya. Oke Bu Febi, ini kan masalahnya LMS ya, Iya. atau seolah-olah daring lah, atau kita berhubungan dengan komputer. Iya. Terus kapan kita berhubungan dengan siswanya Bu? Nah, berhubungan siswa saat kita pembelajaran ya. Pembelajaran kan kemarin memang saat ini kita sedang daring. ya. Nah, sedang daring, kita kebanyakan Google Meet ya, Google Dengan Meet peserta terdekat. didik juga sama? Iya, dengan peserta didik juga Google Meet. Nah, Berarti gini ya, di LMS ini tugas-tugas, kemudian tetap ada tugas yang harus kita kerjakan dengan peserta didik, itu ada? iya, betul, ada sekali. Dan lagi Bu, menariknya ya, di tugas ini kan ada kita saat luring di kegiatan CGP ini yaitu lokakarya. Lokakarya. Lokakarya sangat menarik sekali ya. Oke. Kita bisa mengikuti lokakarya secara luring. Nah, Luring. menariknya Siapa luring, ya. saja yang terlibat dalam kegiatan lokakarya? Lokakarya ini tentunya CGP dan juga ada PP yang memimpin kita ya, bagaimana kita Langsung aja menghadapi. kesannya terhadap PP gimana nih? Kesannya ke PP wah. Harus dong di PP yang menarik atau membosankan, menjemukan, galak-galak atau gimana? Yang pertama kesannya berbagi ilmu. Oke. Kita CGP itu kesan saya pertama pada PP, membimbing kita ya. Membimbing. Terus melakukan juga individu itu ya apa? PI ya, PI. Ya, pendampingan individu. Nah, Jadi PP datang ke sekolahnya Ya. CGP kan, ngapain aja tuh mereka? Ngobrol atau apa ya? Ada ngobrolnya, ada berbagi ilmunya ya. Jadi Hmm. kita saling erat ya pada PP ya. Oke. Nah, terus juga ya di dalam lokakarya itu PP membimbing kita para CGP ini dalam mengerjakan tugas-tugas ya. Menyenangkan sekali deh ikut CGP. Ayo daftar yang belum daftar ya. Asik. Oke, terima kasih Bu Febi. Ada satu lagi nih teman saya, Bu Cici, yang penampilannya luar biasa. Wah, ngadep sana dong. Ini udah berbagai macam ilmu nih Bu Cici dari teman-teman kita ya. Berarti ini kan penghujung nih, karena memang ada 4 orang. Saya pengen nanya progresnya aja lah. Pengalaman Bu Cici yang paling menarik selama mengikuti kegiatan CGP. Dari awal itu seperti apa? Kemudian sekarang udah berapa bulan? Sudah jalan berapa ya? 5 ya, Lima. untuk ke lokakarya 5. Nah, ini perubahan apa yang paling signifikan yang Bu Cici rasakan? Dengerin ya teman-teman. Ya, dengerin ya. Pertama yang saya rasakan itu pertama kali saya bingung. Ini Bingung. saya harus ngapain? Harus di laptop? ngapain? Nah, Iya. karena pada dasarnya saya memang
tidak begitu bisa IT. Oh iya. Tapi intinya dengan kemauan saya yang pertama ingin menambah ilmu untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid saya. Apalagi di situ ada judulnya bahwa Merdeka Belajar. Nah, saya penasaran apa itu Merdeka Belajar. Makanya saya dengan kenaikan saya mengikuti sini, ternyata seiring jalan saya bisa mempelajari beberapa kayak aplikasi ini ya di yang tadinya IT. yang tadinya saya tidak mengerti tentang apa itu convert, apa itu akhirnya saya bisa belajar dan beruntung sekali saya punya kepala sekolah yang muda, yang baik, yang mendukung sekali dan mau membantu saya belajar tentang IT. Kemudian yang saya rasakan lagi adalah pengalaman yang begitu besar. Saya sangat senang saya mempunyai teman-teman yang hebat. Teman-teman ini ya, dari CGP. Terus pembimbing pembelajaran seperti pendamping yang betul-betul hebat, fasilitatornya, juga instruktur yang benar-benar hebat. Pokoknya mereka itu sumber banyak ilmu yang saya dapatkan. Kemudian yang pastinya pengalaman yang sangat berkesan itu adalah kalau saya pengen bisa, saya harus bisa mengerjakan tugas walaupun saya ya terserah jalan mungkin ya, kayak dikejar-kejar deadline ya. Karena selain saya harus belajar CGP ini, itu saya juga harus tetap menjalankan kewajiban saya sebagai pengajar. Oke nih, luar biasa ini pengalaman Bu Cici. Berarti udah banyak ilmu yang kita dapat ya, walaupun hanya 5 bulan. Iya, pastinya sudah banyak dan sekarang kita mau belajar ke modul 3 akan menambah ilmu lagi. Yang pastinya nih teman-teman, saya jadi tahu bagaimana menjadi seorang pengajar yang baik, yang bisa memerdekakan belajar anak-anak dan anak-anak belajar itu dengan perasaan nyaman, tanpa dipaksakan dan merasa enjoy. Oke, terima kasih Bu Cici pengalamannya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang sekarang sudah pada daftar ataupun yang belum daftar tertarik untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak. Ikut tuh katanya ya. Jadi kalau tidak ikut, tidak menyesal kan setelah ikut? Sangat tidak menyesal. Jangan berpikir bahwa kita ikut guru penggerak itu akan mendapatkan dana atau apa, jangan. Tapi kita berpikir ikut guru penggerak adalah untuk menambah wawasan ilmunya saja dulu ya. Karena nanti rezekinya justru biasanya pasti ngikutin. Nah itu teman-teman, ini sudah CGP hebat yang luar biasa yang udah memiliki pengalaman, dan mungkin bisa saya garis bawahi bahwa di program guru penggerak ini kegiatannya memang ada yang daring, ada yang luring, dan kita bekerja sama, berkolaborasi, dibantu dengan pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur nasional. Untuk pembelajaran, mungkin pembelajaran yang sudah kita laksanakan memang belum sempurna. Nah, nanti disinilah kita akan menemukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk menyempurnakan atau menambah ilmu-ilmu kita mengenai pembelajaran dan bagaimana cara menggali potensi peserta didik. Oke teman-teman, kita pamit sama mereka yang lagi mau semangat-semangatnya ikut ya. Berarti tidak menyesal ya? Tidak ada yang menyesal ikut program guru penggerak. Oke, selamat bergabung. Kita tunggu di guru penggerak angkatan